Wahai Abraham, kau tahu kambing-kambing yang kau ambil itu, onta-onta yang kau ambil itu adalah milik kami dan kami memintanya kepadamu. Tapi kau tahu siapa pemilik Ka'bah? Pemilik Ka'bah adalah Allah. Iya, anda nana itu. Diam kota. Pemilik Ka'bah adalah Allah. Jika engkau berani kepada Allah, maka hadapilah Allah. Siapa itu Allah? Kami tidak percaya ya Tuhannya. Lah, ketemu lagi dengan Kak Puput dan Ais. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana ya Ais ya kabarnya teman-teman ya? Iya Kak Puput, aku yang mau tanya. Iya, Kak Puput juga pengen tahu nih kabar teman-teman yang ada di sana. Hari ini kita mau nyantai dulu ya Ais ya. Iya, aku itu pengennya itu dengar cerita dari Kak Puput. Cerita apa Ais? Sekarang kan Maulid Nabi Kak Puput. Aku itu pengen dengar Kak Puput itu berkisah tentang itu loh yang pernah Kak Puput ceritakan pada Ais. Cerita apa sih? Kak Puput itu lupa. Tentang apa ya Ais ya? Tentang kelahiran Nabi Muhammad. Enaknya apa ya teman-teman ya? Aku itu loh yang tadinya itu mau menghafal Quran surat Al-Fil Kak Puput. Ini enggak? Mana ya? Oh, iya aku tahu. Kak Puput tahu maksudnya Ais nih kan karena saat ini mau Maulid Nabi gitu ya Ais ya. So Kak Puput itu gak paham. Paham lah. Ya baik. Hari ini Kak Puput mau berkisah sesuai dengan permintaannya si Ais dan ada beberapa DM di Instagramnya Kak Puput ingin kisah tentang Maulid Nabi Muhammad. Baiklah, kalau begitu Kak Puput mau berkisah dulu. Baik. Ais, Kak Puput boleh nggak nanya sama teman-teman yang ada di rumah? Ini apa? Nanya, dengar ya. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Iya, terus apa gimana? Dia tidak beranak dan tidak dilahirkan. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Lanjutkan Ais pertanyaannya. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad, manusia pilihan, selalu jadi teladan. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Iya, Muhammad, Masya Allah. Jadi Tuhannya Allah, nabinya Nabi Muhammad. Berarti teman-teman ini anak-anak muslim. Oh, siapa yang bangga jadi anak muslim angkat tangannya? Oh, banyak banget Ais, teman-temannya Ais tuh pada angkat tangan semuanya. Iya, Ais itu loh yang bangga Kak Puput jadi anak muslim. Aku bahagia jadi anak muslim. Teman-teman juga dah. Bangga jadi anak muslim dan bangga punya Rasulullah Muhammad, betul? Iyalah, nabiku itu Nabi Muhammad. Iya, nabinya Nabi Muhammad. Kamu ngapain sih ini tangannya gini-gini Kak Puput? Apa aja Kak Puput? Aku loh. Apa sih ada gitu? Lihat itu loh, lihat kameranya itu loh. Tuh. Kak Puput, Apa? kapan itu kita cerita? Oh, sebentar. Ais tadi pengennya dikisahin tentang apa tadi? Lupa Kak Puput. Mesti lah ngono Kak Puput itu lalian. Maaf ya teman-teman ya, Kak Puputku itu pengen lalian. Ayo, Kak Puput itu lapo sih kok delik-delik. apa sih Iya, baik adik-adik semuanya, Kak Puput mau memulai cerita. Kita baca basmalah dulu bersama-sama yuk.
Bismillahirrahmanirrahim. Ais dimulai. Di sebuah negeri namanya negeri Habasyah. Lagu apa sih Ais itu? Pokoknya gitulah. Teman-teman, di sebuah negeri namanya adalah negeri Habasyah ada seorang raja. Tadi katanya Puput yang cerita, kok kamu sih Ais? Oh iya sih lali. Aku petabes. Aku tak bubuk. Gak usah, kamu di sini aja. Katanya Kak Puput yang cerita, kok Ais yang cerita ya teman-teman ya. Baik, nanti biar lebih enaknya nanti Ais dan Kak Puput akan duet aja ya, daripada nanti Ais sendiri yang ngomong atau Kak Puput sendiri yang ngomong. Iya, gak enak. Gak enak katanya Ais. Baik, adik-adik, ya tadi kata Ais ada sebuah negeri namanya adalah negeri apa? Habasyah. Iya, negeri Habasyah. Negeri Habasyah ini, di negeri Habasyah ini ada seorang gubernur bernama Abraha. Iya, namanya adalah Abraha. Adik-adik, Abraha ini adalah seorang gubernur yang sangat menyeramkan. Tahu nggak? Matanya. Iya, aku udah ngono tak Kak Puput, kok odol. Ya, matanya gini, Mas. Hidungnya bunder. Bulat seperti Ais. Enggak, ini. Oh ya, saya seperti Ais ya, seperti tomat. Hidungnya bulat. Kemudian giginya Bedani. iya, hidungnya gondrong dan sangat menyeramkan. Orang-orang yang seperti itu karena dia itu apa? Karena dia itu gak suka sama apa Kak Puput? tapi sih Apa? Katanya Kak Puput dia itu sangat membenci Islam, makanya kalau cewek. Oh, ya. Nah, adik-adik, Gubernur Abraha kita sebut sebagai Raja Abraha ya. Biasanya dipanggil sama orang-orang Raja Abraha gitu ya. Apa Kak Puput? Iya, Raja Abraha ini Ais baru saja membangun sebuah gereja. Namanya adalah Gereja Kulais. Gereja apa? Kulais. Gereja Kulais. Gereja Kulais ini sangat bagus sekali. Kenapa ayo kok dibangun Gereja Kulais? Saya gak tahu loh. Oh, gak tahu ya Ais ya? Diberitahu sama Kak Puput. Nah, Raja Abraha ini sangat ingin orang-orang berkunjung ke negerinya, dan dia itu sangat iri pada kota Mekah. Kira-kira Ais tahu nggak kota Mekah itu ada apanya? Ada Ka'bahnya loh. Iya, ada Ka'bahnya. Ada Ka'bahnya, dan Ka'bah itu Ais dikunjungi oleh orang-orang yang orang-orang di sekitar sana. Nah, seluruh orang-orang yang perdagangan, lain-lain ibadah itu semuanya ke Ka'bah. Jadinya si Raja Abraha ini sangat cemburu, sangat iri dengan keberadaan Ka'bah. Nah, Ais, kemudian si Abraha ini menyuruh apa? Menyuruh bawahannya. Bawahannya itu apa ya namanya ya, Ais? Tentara. Bukan, apa yo? Pegawainya aja ya, Ais ya. Ya pegawainya. Ya, dipanggillah dia. Wahai pegawaiku, kemarilah. Pegawainya datang, Ais. Kamu jadi pegawainya mau nggak? Masa aku jadi pegawainya sih? Yo kak papa bohong, masuk Kak Puput. Ya wes. Tapi aku bingung suaranya apa Kak Puput? Kamu bingung suaranya gimana? Nah, ya udah Kak Puput aja. Pegawainya kemudian datang kepada Raja Abraha. Wes diam. Ada apa Raja? Wahai pegawaiku yang sangat setia kepadaku,
Aku ingin tahu berita terupdate tentang gereja Kulais kita. Bagaimana kabar terbarunya? Aku tak dengarkan, tak duduk yang manis ya Kak Puput ya. Iya, kamu nggak usah umek, duduk aja yang tenang ya, oke? Sampai mana tadi ya sini? Sampai mana adik-adik? Oh ya, tadi ya sampai itu loh, gereja Kulais. iya gereja Kulais. Kemudian Ais, siapa tadi? Si Abraha itu kemudian meminta berita terupdate. Ya Allah, kayak zaman saiki ae update-updatean. Ya maksudnya itu berita terbaru tentang gerejanya. Ternyata si pengawalnya atau si bawahannya itu menyampaikan, Maaf tuanku. Maaf bang. kabar ngomong kapok gitu. Ayo ditutup dulu mulutnya. Maaf tuanku, sampai hari ini belum ada seekor apa? Seekor tikus. Kak Puput. Kak, Tidak ada seorang pun masuk ke gereja kita. Terus gimana ya tuanku? si Abraha langsung matanya semakin mendelik. Wah, apa? Tidak ada yang berkunjung ke bangunan kita yang megah itu. Padahal bangunan itu sungguh sangat istimewa. Dindingnya aja terbuat dari marmer. Lantainya itu terbuat dari air. Wah, masa terbuat dari air kamu itu, Ais? Maksudnya itu saking apinya loh Kak Puput. Oh iya, saking apinya katanya Ais. Nah, ternyata bangunan itu sangat bagus loh teman-teman, tapi nggak ada yang berkunjung ke sana. Semuanya memilih berkunjung kemana, Ais? Ke Ka'bah. Ya ke Ka'bah. Semuanya pergi ke Ka'bah. Nah, kemudian si Abraha itu karena hatinya itu Apa Kak Puput? Senam jantung tak? enggak, itu karena hatinya itu mangkol gitu, Ais. Kemudian dia menyampaikan kepada seluruh penduduk Arab untuk berpindah aktivitasnya dari Ka'bah menuju ke mana? Ke Kulais. Ya, tapi kira-kira orang-orang mau nggak, Ais? Ya gak mau lah Kak Puput, wong wis cinta sama Ka'bah. Oh ya, wis cinta sama Ka'bah katanya Ais. Ya akhirnya mereka, benar yang dikatakan sama Ais, mereka nggak mau ke mana? Ke gereja Kulais. Dan kemudian si Abraha itu artinya karena duk, kemudian dia memanggil lagi pengawalnya. Wahai pengawalku, aku tidak suka dengan keadaan yang seperti ini. Aku punya cara. Cara apa Kak Puput? Iya, cara, dengarkan dulu. Aku punya cara. Cara apa ya tuanku? Mungkin ada yang bisa aku bantu. Aku tidak cokot Apa Kak Puput kok cokot? Mungkin ada yang bisa aku bantu. Ya, siapkan pasukan-pasukan terbaikmu. Siapkan tentara-tentaramu yang terbaik dan kita akan menghancurkan Ka'bah. Pokoknya menang ada guyu. Wah, Diam. Saya tahu Kak Puput itu mau jadi Abraha. Ya, jadi Abraha. Enggak, maksudnya memerankan Abraha. Ais aku mesti gitu. Sebentar ya teman-teman ya. Nah, Abraha itu akhirnya terus Ais. Pengawalnya itu akhirnya menyiapkan apa? Menyiapkan pasukan. Ada yang membawa apa Ais enaknya? Bawa apa? Kuda. Iya, kuda. Bawa kuda. Ada yang bawa itu
nggak bawa apa-apa, jalan kaki, dia bawa panah. Ais bisa mana nggak? Bisa lah. Mana apa? Mana hatinya Kak Puput? Mana hatinya Kak Puput? Ya, ada yang bawa panah, ada yang bawa tombak Ais, ada yang bawa pedang, ada yang bawa Peniti. kok peniti sih ah? Ya buat itu kutungan. Buat kutungan. Ya, ada yang bawa, pokoknya senjata-senjata itu dibawa semua. Dan ada satu pasukan istimewa. Apa yuk kira-kira? Aku tahu. Elfil. Gajah. Iya, gajah teman-teman. Pasukan Abraha juga membawa gajah. Gajahnya banyak banget. Dan seluruh pasukannya itu berjumlah 60.000. Hah, banyak banget ya Ais ya. Allah, iku wong sak pirang RT koyo kamu bejo. 60.000 Ais. Nah, mereka akhirnya bersiap-siap. Pasukan membawa pedang, siap. Siap. Pasukan pembawa pedang kok gitu. Ya apa sih kamu ketemu yang serius ta? Ya, pasukan pembawa pedang siap kayak gitu Ais. Terus pasukan pemanah siap. Siap. Wah, siap semuanya. Dan ada juga pasukan berkuda. Pasukan berkuda siap, siap semuanya. Dan Pasukan gajah siap. Siap. pasukan gajahnya juga siap, adik-adik. Nah, kemudian mereka berjalan dan tiba pada malam hari. Malam hari itu mereka menginap di sebuah bukit. Di hotel lah Kak Puput. Kauno hotele. Jadi mereka itu menginap di sebuah tenda-tenda kayak gitu Ais. Nah, tiba-tiba datanglah seorang yang sangat bijaksana dan sangat berwibawa. Beliau itu adalah pemimpin orang-orang yang ada di Mekah. Siapa yang kira-kira? Siapa ya? Tak bisiki. Apa? Ajo medeni itu loh teman-teman, udah siap dengerin kok. Kamu apa-apa ayo tuh dengerin. Lagian Kak Puput ngapain? Saya pakai bisik-bisik segala. Oh, boleh diomong gitu loh ya teman-teman ya. Ya teman-teman, nanti pas nggak percaya. Percayalah, ayo Kak Puput. Ya wes, ayo. Maksudnya itu Kak Puput itu sedang apa ya? Mengetes si Ais. Aku kok dites ya, tak tes ganti. Olah. Ya Pak Ais gini loh. Malam itu datanglah seorang pria, seorang lelaki yang sangat gagah berani. Beliau sangat berwibawa, ya. Sangat apalagi Ais? Sangat bijaksana. Ya sangat bijaksana, sangat berani, sangat berwibawa. Datang menuju ke Raja Abraha. Kemudian Abraha itu menerima dan melihat ternyata lelaki itu sangat berakhlak mulia. Tahu nggak teman-teman siapa? Aku tahu, katanya Kak Puput tadi itu adalah Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu adalah eyangnya Nabi Muhammad. Oh iya betul, Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib ini adalah pemimpin orang-orang yang ada di Mekah. Beliau ini adalah pembawa kunci Ka'bah. Nah, beliau ini bertanya kepada pasukannya Abraha Ais. Katanya beliau ini, kenapa kok pasukan Abraha ini merampas kambing-kambing milik warga, merampas onta-onta, merampas kerbau, merampas binatang ternak dan menjarah hartanya orang-orang Mekah. Tuh kenapa lo Kak Puput? Nah itu ditanyain sama sama Abdul Muthalib. Kemudian Abraha tertawa Ais. Tertawa guyu gitu dah. Iya tertawa itu guyu, masa tertawa aku nangis ya teman-teman ya.
Kemudian si Raja Abraha itu menyampaikan bahwa, Wah, engkau Kak Abdul Muthalib itu. Wah, Kak, yang katanya adalah pemegang kunci Ka'bah. Aku memang merampas kambing-kambing milik orang-orang yang ada di sini. Wah, aku juga merampas harta mereka. Wah, kamu mau apa? kemudian Abraha pun menyampaikan bahwa Abraha tidak terima dengan perlakuan siapa? Abraha sampean. Apa tadi? Abdul Muthalib. Tak ulangi ya teman-teman. Kemudian Abdul Muthalib ini tidak senang dengan perlakuan Abraha yang merampas harta kaum muslimin saat itu. Kemudian teman-teman, Abraha itu meminta kepada Abdul Muthalib, katanya begini, "Hai Abraha, salah benar. Hei Abdul Muthalib, apakah kamu ingin harta-harta itu kau ambil?" Katanya begitu. Ais kalau cerita lucu banget. Ya, akhirnya teman-teman, si Abraha itu nego pada si Abdul Muthalib. Katanya, apakah engkau ingin harta-harta itu? Gitu. Dan Abdul Muthalib pun menyampaikan bahwa iya, kembalikanlah harta-harta itu, kembalikanlah ternak-ternak itu. Kemudian dikembalikanlah apa? Baiklah, silakan ambil. Silakan ambil apa yang kami ambil tadi. Nah, jadi harta yang dirampas itu dikembalikan lagi pada Abdul Muthalib. Tapi teman-teman, apa? Tapi teman-teman, ternyata si Abdul Muthalib ini, si Abraha ini tidak mau cuma-cuma. Dia akhirnya meminta sesuatu yang sangat berharga yang dimiliki oleh orang-orang Mekah. Apakah itu? Ada yang tahu? Teng deng. Ya, Abraha meminta kunci surga. Bukan, kok kunci surga sih? Kunci Ka'bah. Iya, kunci Ka'bah. Nah, adik-adik, si siapa itu? Abraha meminta kunci Ka'bah. Kunci Ka'bah itu dipegang oleh Abdul Muthalib. Kira-kira Abdul Muthalib ngasih kan enggak ya? Kak, Mosok sih? enggak palingan. Salah, ternyata Abdul Muthalib memberikan. Dan kemudian Abraha kaget. Wahai Abdul Muthalib, aku heran. Kenapa? Itu binatang-binatang kau ambil, sementara kunci Ka'bah kau serahkan kepadaku. Si Abdul Muthalib pun menjawab, meskipun kakek-kakek beliau itu sangat berwibawa, Ais. Ya Allah, sudah tua tapi ya. Iya, tapi nggak begitu tua. Dan Abdul Muthalib pun menjawab, Wahai Abraha, suaranya itu berwibawa, Ais, bergetar gitu. Iya, soalnya kan berwibawa. Ya. Wahai Abraha, kau tahu kambing-kambing yang kau ambil itu, onta-onta yang kau ambil itu adalah milik kami dan kami memintanya kepadamu. Tapi kau tahu siapa pemilik Ka'bah? Pemilik Ka'bah adalah Allah. Iya, kan dan nana itu. Cium mata. Pemilik Ka'bah adalah Allah. Jika engkau berani kepada Allah, maka hadapilah Allah. Nah, kayak gitu, Ais. Dia itu sudah mengingatkan Abraha kalau dia berani pada Allah, maka hadapilah sendiri Allah. Pengawalnya tambah ngece-ngece. Siapa itu Allah? Kami tidak percaya ya Tuhan ya. tetap aja itu kuncinya kita ambil, dan atau kalau bisa kita hancurkan itu Ka'bah. Ya Allah, endele. Itu pengawalnya. Jadi semuanya itu sepakat gitu kalau besok pagi mereka akan menghancurkan Ka'bah. Baiklah, aku akan kembali
ke Mekah. Dan akhirnya si Abdul Muthalib itu kembali lagi ke tempat beliau. Nah adik-adik, Masya Allah ya, ternyata kunci Ka'bah malah diberikan kepada siapa tadi? Kepada Abraha. ya, kepada Abraha ya Ais ya. Nah kemudian gimana lagi? Gimana ceritanya Ais? Kemudian Pagi hari ayam pun berkokok. Berkokok lagi. Aja ngono-ngono ah. Berkokok lagi. tanda pagi tiba, matahari bersinar. Iya, matahari bersinar dan kemudian pagi tiba. Akhirnya si Abraha itu beserta pasukannya menuju ke Mekah. iya, Apalagi mereka sudah punya kunci Ka'bah ya kamu berdua. iya mereka sudah punya kunci Ka'bah. Jadi sebenarnya ngapain ya menghancurkan Ka'bah ya? Kuncinya udah diambil ya, Ais ya. Iya, awas kau juga liatin ya. Aku kok penasaran. Iya penasaran. Akhirnya adik-adik pasukan kuda berkudanya disiapkan, pasukan yang membawa panah juga disiapkan, pasukan yang membawa apa tadi katanya Ais? Pedang, Yang membawa pedang juga disiapkan, membawa tombak juga, membawa peniti, peniti lagi, kamu itu keluar lagi kata peniti. Ya, yang membawa semua itu juga disiapkan dan juga pasukan spesial atau pasukan gajah juga disiapkan Ais. ya Allah, ruame kayak pawai yang kamu bejo. Iya lebih, itu kan 60.000 pasukan itu disiapkan sama Abraha. Mereka pun berjalan. Wahai pasukan, siap. Siap, semuanya kayak gitu. Ya Allah, rame, aku pengen lihat. Mau usah lihat. Nah adik-adik kemudian pasukan itu disiapkan dan akhirnya mereka berjalan menuju ke Mekah. Dan ada keajaiban. Ketika sampai di pintu Mekah, tiba-tiba, loh kamu sampai lepas. Tiba-tiba si siapa itu? Si kuda-kuda tuh udah jalannya, orang-orangnya juga jalan. Tiba-tiba gajahnya itu duduk, mak bertuk. Belalainya panjang ya kamu bejo, telinganya lebar. Gajah binatang yang amat besar. Kau sama pakai sayur-sayuran. Ya, habis itu ternyata gajahnya itu duduk dan tidak mau berangkat. Kakinya itu ternyata tidak bisa jalan. Duh, kesleo paling dipijitin kok kamu Put. Ya nggak bisa dipijitin, gajahnya besar, pijitin gitu masa. Dan semua gajah itu duduk semuanya, tidak mau jalan. Tiba-tiba si pengawalnya kaget dan Abraha pun bertanya pada pengawal, "Wahai pengawal, kenapa itu semuanya pada diam dan tidak mau berjalan?" Wahai raja, sekarang kita sudah memasuki kota Mekah. Tapi kok aneh ya, itu gajah-gajah pada mogok. Kalian gak ada bensin nih. Ya, gajah-gajah pada mogok. Terus apa? Kuda-kuda juga berhenti, nggak bisa berjalan. Ketika mau mengarah ke Mekah, ternyata mereka malah berbalik arah. Oh, si pengawalnya bingung, Ais. Ya bingung lah. Iya, akhirnya, Wahai tentara-tentaraku, silakan kalian berjalan. ternyata tentaranya nggak mau jalan dan gajah-gajah itu pun tetap diam di tempatnya. Dan kemudian si pengawalnya itu lihat atas, Ais. Apa di atas? Oh, ada mendung. Mendung. Di sini hujan. Mendung. Tapi ternyata di atas itu bukan mau hujan, tapi di atas itu ada sekumpulan burung-burung. Namanya adalah burung Ababil. namanya adalah burung ababil. Di burung ababil mereka mengepakkan sayapnya, kokok. Akhirnya membawa apa? Kalau dalam Quran surat Al-Fil itu mereka membawa batu dan tanah liat yang dibakar. Berarti dari neraka ya kamu bejo?
Gak tahu ya, mungkin dari neraka ya, itu dibawa sama burung ababil. Jadi mulutnya itu membawa apa, batu-batu yang panas, dan akhirnya satu persatu pasukan gajah itu dilempari, pasukannya Abraha itu dilempari oleh burung-burung ababil. Nah, burung ababil itu adalah pasukannya Allah. Nah, ingat gak tadi yang disampaikan oleh Abdul Muthalib bahwa, ya Ais dengerin ya, bahwa kalau kalau yang berani sama Allah maka hadapilah sendiri Allah. Nah, itu kan Abraha berani sama Allah ya Ais ya. Iya, makanya tahu Cok Wani. Iya, akhirnya dilempari batu yang sangat panas dan mengangah gitu, seperti dibakar gitu Ais. Jadi mereka itu gitu. Kecil kamu Cok. Iya, bahkan ada sebuah tafsir juga menyampaikan bahwa batu-batu itu membuat para tentara atau para pasukan gajah itu penyakit cacar dan bisul, sehingga mereka itu meninggal dengan keadaan sakit itu. Ya Allah. Tapi how are you Abraha? Apa kabarnya? Oh iya sih. Ais kok pinter sih nanyain Abraha. Ya, ternyata Ais, si Abraha juga kepalanya itu dilempar oleh burung ababil. Akhirnya hidungnya copot, matanya mencolot, tangannya pedot, tangannya putus tuh, kakinya juga jadi terpecah-pecah gitu ya Is ya. Iya, soalnya kayak gitu loh. Akhirnya si Abraha juga dimatikan oleh Allah. Nah itu orang yang nggak takut sama Allah ya kayak gitu ya Is ya. Aku lo wedi ambil Allah. Iya, wedi sama Allah. Maksudnya wedi dalam apa? Ketaatan ya Is ya. Kalau bermaksiat pada Allah itu namanya takut. Ya nggak boleh bermaksiat pada Allah, harusnya taat kepada Allah, dan nggak boleh berani sama Allah, apalagi menantang Allah, ya nggak? Iya, kayak si siapa itu, Abraha itu nantang banget loh sama Allah ya kan. Kayak tadi itu dikasih tahu sama Abdul Muthalib, dia nggak mau minta kunci Ka'bah, tapi tetap mau menghancurkan Ka'bah. Nah kayak gitu teman-teman. Nah teman-teman, akhirnya peristiwa dahsyat itu diabadikan oleh Allah dalam Quran surat apa? Al-Fil. Quran surat Al-Fil. Ais bisa ngaji nggak sih? Aku tak ngaji dulu ya teman-teman ya. Saya Al-Quran kunci yo. Kuat ya. Ini Al-Qurannya, yuk baca yuk. Ayo, Ais bisa nggak baca? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul adzim. Ais pakai muah. Iya, itu tadi Quran surat Al-Fil yang sudah dibacakan sama Ais ya. Jadi dalam cerita Al-Fil ini dikisahkan bahwa Allah itu memberitahu kepada Nabi Muhammad bahwasanya dulu itu pernah ada yang seperti itu, peristiwa yang sangat dahsyat begitu kan. Dan akhirnya apa? Dilemparkanlah batu dan tanah liat yang jadi
faja'alahum ka'asfim ma'kul, dan mereka itu dijadikan seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Jadi kayak luket gitu, Ais. Ya Allah, medeni ya Kak Puput yo. Ya medeni, jadi kayak gitu. Nah, dari cerita yang seperti itu karena dahsyatnya maka diabadikan oleh Allah dalam Quran surat Al-Fil. Dan pada tahun itu disebut sebagai tahun gajah. Tapi kok yo api namanya Kak Puput, tahun gajah. Iya, tahun gajah, Ais. Nah, setelah itu tidak lama kemudian orang-orang itu tidak lama kemudian setelah itu orang-orang melihat kejadian itu, melihat ada bangkai-bangkai gajah yang banyak, ada bangkai-bangkai manusia juga yang banyak. Ya Allah, apa medeni? Iya. Iya, akhirnya dibersihkan dan kemudian tahun itu disebut sebagai tahun gajah. Dan tidak lama kemudian ada malam hari ya, itu ada seorang ibu yang sangat salihah, namanya adalah Ibu Aminah. Ada yang tahu Ibu Aminah itu siapa? Aku tahu, Ibu Aminah itu adalah ibundanya Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Iya, Ibu Aminah itu adalah ibunda Nabi Muhammad SAW. Beliau yang sedang hamil 9 bulan, kemudian lahir anaknya ya, melahirkan maksudnya. Ya, bayinya lahir, Ais, tahu nggak? Pada saat itu, ya Allah, langit pun menjadi sangat teduh, sejuk gitu. Udara pada hari itu sangat indah banget. Nah, kenapa? Karena kelahiran seorang kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad. Nah, pada hari itu kemudian Abdul Muthalib, kakek Abdul Muthalib diberitahu oleh orang-orang yang ada di Mekah. Wahai, kakek Abdul Muthalib, ini cucumu lahir. Kakek Abdul Muthalib suweneng, Ais. Ya Allah, tuh cucu. Iya, punya cucu. Oh, cucuku. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berkahi cucuku. Lahir hari ini. Tanggal berapa yo? Aku tahu, kelahiran Nabi Muhammad itu berapa teman-teman? 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Ya, tahun gajah karena tadi apa? Pernah ada pasukan gajah yang menyerbu Ka'bah. Nah, kemudian adik-adik, bayi itu digendong sama Aku jadi bayi. digendong sama siapa? Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad. Kemudian digendong dan berkeliling ke Ka'bah. Kemudian disampaikan kepada orang-orang pada saat itu. Kakek Abdul Muthalib itu menyampaikan kebahagiaannya dan memberi nama anak itu, bayi itu dengan nama Ahmad. Siapa adik-adik? Ahmad. Nah, namanya pada saat itu sangat asing, Ais. Kalau sekarang kan banyak ya. Iya, sekarang itu banyak semuanya. Namanya Ahmad. Iya, semuanya namanya Ahmad. Kalau dulu itu nama yang paling tren itu adalah nama-nama berhala. Dan hanya itu Nabi Muhammad itu yang pertama kali diberi nama yang bagus. Ahmad artinya adalah apa? Terpuji. Iya, artinya adalah terpuji adik-adik. Nah, siapa yang di sini namanya Ahmad? Ayo. Ya, berarti yang namanya Ahmad harus terpuji dong, seperti Nabi kita ya, mencontoh Nabi kita, Nabi Muhammad. Siapa yang bapaknya, ayahnya namanya Ahmad? Ayo di sini. Iya. Jadi kalau anak papanya, ayahnya namanya Ahmad, berarti anaknya juga harus terpuji ya, Isya. Iyalah. Siapa yang kakaknya atau adiknya ada yang namanya Ahmad? Iya, yang namanya Ahmad harus apa? Harus Masya Allah ya,
mencontoh nama Nabi dan mencontoh perilaku Nabi, jadi teladan gitu ya Ais ya. Iya dong. Nah, jadi begitu teman-teman cerita dari Kak Puput tentang kelahiran Nabi. Dan tahu nggak? Pada saat kelahiran Nabi itu semuanya seneng banget. Semuanya seneng, ibunya seneng, kakeknya seneng, semuanya seneng. Karena apa? Karena Nabi kita itu adalah adalah manusia pilihan siapa? Pilihan Allah. Jadi kekasih Allah yang nantinya kalau sudah besar bayi itu diberi sebuah mukjizat namanya Al-Quran. Dan jadi nabinya anak-anak muslim. Aku tuh bahagia loh Kak Puput. Ya bahagia kenapa? Karena aku jadi anak muslim. Oh ya jadi anak muslim katanya Ais. Aku bahagia, tiada Tuhan melainkan Allah. Aku bahagia, kitabku Al-Quranul Karim. Aku bahagia, Muhammad Rasulullah. No kan? Aku bahagia Muhammad Rasulullah yang tadi dikisahkan sama Kak Puput, Muhammad yang lahir tadi ya. Rasulullah, aku bahagia dan bangga. Aku anak muslim. Aku anak muslim. Aku bahagia dan bangga. Aku anak muslim. Aku anak muslim. Adik-adik semuanya, Masya Allah ya, cerita kita hari ini semoga menginspirasi adik-adik yang ada di rumah, yang tidak bisa melihat Kak Puput secara langsung. Biasanya sekolah-sekolahnya pada ini Ais, pada ngundang Kak Puput. Tapi kali ini kan karena pandemi, jadi Kak Puput membatasi lewat online ya. Iya teman-teman ya, yang gak bisa lihat Kak Puput secara langsung bisa lihat di YouTube. Nah, bisa lihat di YouTube aja gitu ya. Nah, semoga kisah ini menginspirasi teman-teman semuanya ya. Ada banyak hikmah tadi, bahwasanya kita itu gak boleh loh kalau gak takut sama Allah ya. Jadi takutnya sama siapa? Sama Allah. Jadi jangan sampai menentang Allah. Karena nanti kalau menentang Allah atau menentang syariatnya Allah, itu berhadapan langsung dengan siapa Ais? Dengan Allah lah. Iya dengan Allah. Jangan main-main kayak gitu ya. Terus yang kedua, manusia pilihan yaitu siapa? Rasulullah itu ternyata lahir di saat yang tepat begitu ya. Oh ceritanya panjang kalau tentang Rasulullah Ais. Ais pengen dengar. Pengen Kak Puput, aku itu ngefans banget sama Rasulullah. Iya. Idolanya anak muslim itu harusnya siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. No yang lainnya ya. Jadi semuanya idolanya adalah siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita semuanya, Muhammad itu namanya. Di Mekah tempat lahirnya, di Madinah lah berpulangnya. Sayyid Abdullah ayahnya, Ibu Aminah ibunya, Abdul Muthalib eyangnya, kakeknya eyangnya, Siti Fatimah lah putrinya. Sallallahu ala Muhammad. Nabi kita semuanya ya bareng-bareng. Muhammad itu namanya. Di Mekah tempat lahirnya, di Madinah lah berpulangnya. Sayyid Abdullah ayahnya, Ibu Aminah ibunya, Abdul Muthalib eyangnya, Siti Fatimah lah putrinya. Muhammad.
bisa. Oh, yang pesennya gak bisa. Baik teman-teman semuanya, kita semua pesennya Kak Puput semuanya idolanya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap ya teman-teman ya? Oke, jadi anak yang berbakti pada orang tua, jadi anak yang salih dan salihah ya Ais ya. Teman-teman, Kak Puput tutup kisahnya ya. Semoga semuanya anak-anak yang hebat. Kak Puput dan Ais mengucapkan terima kasih sudah menonton videonya Kak Puput kali ini ya. Jangan lupa Yang belum subscribe silakan subscribe. ya, yang belum subscribe silahkan subscribe. Kalau suka dengan video ini boleh like dan boleh share kepada yang lain. Baik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.